Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita, tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. 5 menit bersama dengan firman. Selamat petang menjelang malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saat kita istirahat atau mau istirahat. Tuhan memberkati. 5 menit bersama dengan firman Allah. Kiranya firman memberikan kekuatan, ketenangan pada saat kita tidur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih di surga. Kami mau mempermuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Belajar daripada Bapa dan supaya kami juga bisa melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, kemudian kita baca ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi cara Bapa mempermuliakan Yesus tadi, tadi pagi saya katakan cara Yesus mempermuliakan Bapa, sekarang cara Bapa mempermuliakan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus berada di surga bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus, dan kemudian Bapa menugaskan tugas besar, tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan umat manusia, agar umat manusia tidak mati menuju kepada neraka itu, tapi mereka mengalami kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kemarin sore saya menyampaikan bagaimana orang cara memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi dalam kehidupan ini, yang pertama yang dilakukan oleh Bapa adalah memulihkan Yesus pada posisi yang semula. Jadi artinya bahwa Yesus itu penuh dengan full of glory, full of honor, and full of authority, ya. Kalau di bumi ini kan dia nggak terus-terusan, ya. Jadi kita lihat bagaimana Allah memulihkan Yesus dalam otoritasnya, karena kita tahu memang dia berada bersama-sama dengan Bapa, dan Alkitab mengatakan dia pada mulanya. Jadi kalau dia kembali kepada posisinya nanti, atau dia kembali kepada Bapa, karena sudah hampir di ujung penyelesaian segala tugas-tugas yang akan dilakukannya. Kita kalau punya tugas diberikan Bapa, kita tentu akan belajar menyelesaikannya. Dan mari kita bertanggung jawab sama seperti Yesus bertanggung jawab. Tapi Bapa juga tahu bagaimana mempermuliakan orang-orang yang melakukan kehendaknya, sama seperti mempermuliakan Yesus. Dia pulihkan posisinya kepada yang semula. Lalu yang kedua, kata firman Allah adalah memberikan orang-orang percaya kepadanya. Ayat yang ke-6 kita sudah tahu, kita sudah baca tadi pagi. Jadi memberikan orang-orang percaya kepadanya, lalu memberikan segala sesuatu kepadanya, lalu kemudian orang-orang yang percaya itu menyadari atau percaya bahwa Bapa lah yang mengutus dia, sehingga Yesus juga dimuliakan oleh orang-orang percaya, dimuliakan Bapa, dimuliakan kita yang saat ini hidup di masa kini, dalam di mana kita mempercayai Bapa mengutus Yesus dalam kehidupan kita. Bapa mempermuliakan Yesus, Yesus mempermuliakan Bapa. Kita juga seharusnya mempermuliakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat, di dalam perilaku kita, dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, di dalam lidah kita, atau dengan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kata firman Allah adalah menempatkan Yesus di sebelah kanan Bapa. Kalau kita baca dulu Kisah Rasul 7 ayat yang ke-56, ini tentang bagaimana kesaksian daripada
Stefanus yang mendapatkan rahmat ketika dia mengalami masa yang sulit dan dia dirajam. Kita lihat dulu. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Haleluya. Jadi Bapa memulihkan kembali posisi Yesus dengan memberikan kehormatan, kemuliaan, dan kuasa juga. Dan kemudian dia memberikan orang-orang percaya, dan orang-orang percaya juga memuliakan dia dan percaya kepada dia. Lalu kemudian menempatkan Yesus di sebelah kanan Bapa. Itu artinya sebagaimana yang disaksikan oleh Stefanus. Dan demikianlah hidup ini seharusnya kita juga harus mempermuliakan. Kalau Bapa dan Anak sama-sama mempermuliakan, mari kita hidup juga mempermuliakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan terima kasih. Kami mau mempermuliakan Engkau sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Mantap.